Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk teman-teman yang sudah join pada kegiatan sore hari ini. Alhamdulillah, ini udah acara yang ketiga dari Istanbul Academy. Setelah sebelumnya kita ngadain virtual scholarship talk juga tentang scholarship di Turki dan juga scholarship di Jerman beberapa minggu lalu. Alhamdulillah yang ketiga kita sekarang ngadain scholarship talk tentang Rusia gitu. Untuk teman-teman yang tertarik, yang sedang merencanakan atau kepo gitu ya tentang kuliah dan juga terutama beasiswa di Rusia, kita bakalan bahas sore hari ini. Kita langsung aja ya. Jadi sore hari ini insya Allah kita bakalan ngobrol sama pembicaranya, yaitu adalah Kak Syauki Arinalhaq atau biasa dipanggil Kak Syauki. Say hi dulu Kak Syauki. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat yang di Indonesia, mohon maaf lahir batin, selamat Hari Raya Idul Adha bagi yang melaksanakan. Saya Syauki, saat ini sedang di Rusia, asalnya dari Bandung. Ya. Salam kenal untuk semuanya. Makasih. Salam kenal, Kak. Makasih ya Kak Syauki udah bisa join sore hari ini, menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Jadi saat ini, seperti yang udah disebutkan tadi, Kak Syauki sedang menempuh pendidikan S2 di Rusia. Jadi tepatnya di Kazan Federal University, di kota Kazan, Rusia, jurusannya International Relations. Sebelumnya 1 tahun udah persiapan bahasa ya Kak ya? Ya, betul. 1 tahun udah persiapan bahasa, dan Kak Syauki ini adalah penerima beasiswa yang bernama Russian Study Agency for Cooperation in Education dari Russian Federation gitu. Dan sebelumnya Kak Syauki udah menyelesaikan pendidikan degree sarjananya di Maroko di Sidi Mohammed bin Abdullah University, jurusannya Islamic Law and Jurisprudence. Betul ya Kak ya? Betul. Ya, dan sebelumnya juga dapat scholarship juga, hebat sekali, di dari International Cooperation Moroccan Agency Kingdom of Morocco, gitu. Jadi, selain itu juga awards-nya Kak Syauki juga banyak, ikut seminar, speaker, dan lain-lain. Jadi, Kak Syauki sudah banyak gitu ya, mendapatkan scholarships, di perjalanan pendidikannya seperti itu. Saya tidak hanya di Rusia, alhamdulillah dapat S2 di Rusia, tapi saya juga dapat beasiswa di S1 di Maroko. Barangkali ada yang pengen tahu juga, silakan. Oke. Mungkin sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan juga, ya sambil teman-teman mempersiapkan pertanyaan untuk beasiswa dan pendidikan di Rusia dan lain-lain, mungkin Kakak bisa cerita sedikit deh, waktu di Maroko dulu, itu seperti apa beasiswanya? Sharing-sharing gitu. Terima kasih. Kalau Maroko ini, mungkin teman-teman yang dari pesantren biasanya pada tahu ya, teman-teman di Indonesia. Jadi namanya tiap tahun itu di Indonesia ada tes Timur Tengah yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, yang biasanya dilaksanakan di UIN seluruh Indonesia. Alhamdulillah dari Maroko, sistemnya juga sama, tidak mencakup biaya berangkat, juga tidak mencakup biaya penerjemahan. Jadi kita yang nerjemahin sendiri. Di Maroko saya 3 tahun, karena di sana sistem kuliah S1 3 tahun, dan biaya hidup, kalau di sana tidak pasti masuk asrama. Jadi 1 bulan itu sekitar dikasih 1,3 juta rupiah, ya sekitar 1,3 juta, tapi itu tidak mencakup biaya hidup. Jadi kuliah seluruhnya sudah gratis, tapi biaya hidupnya masih berbayar. Tapi kalau saya hitung-hitung sama juga seperti Rusia, 11-12 itu. Alhamdulillah selesai dalam waktu 3 tahun. Kalau di Maroko S1 3 tahun, tapi kalau misalkan telat, nggak lulus tepat waktu, itu dikasih perpanjangan waktu sampai 4 tahun. Nah, kalau misalkan tahun keempat belum selesai kuliah juga, maka tahun kelimanya itu sudah putus beasiswa.
karena yang menyediakan dari pemerintah Maroko. Untuk yang di Maroko, untuk teman-teman diperhatikan, di sana umur ijazah maksimal 1 tahun. Jadi kalau misalkan ijazah keluar bulan Juli tahun ini, maka maksimal Juli tahun depan. Kalau misalkan sudah masuk Agustus, itu sudah tidak diterima oleh pemerintah Maroko. Itu untuk yang di Maroko. Oke. Oke, berarti ada batas-batas waktu ini sangat diperhitungkan gitu ya, kalau di Maroko memang diperhatikan sekali gitu Betul, sama betul. pemerintahnya. Oke. Mungkin sebelum masuk ke tanya jawab, karena ini sudah mulai banyak yang bertanya gitu, kakak ada lagi nggak yang mau di-share tentang studinya sebelumnya di Maroko? Kalau nggak, kita langsung ke pertanyaan aja. Mungkin sudah ya, karena untuk yang Maroko itu, yang Timur Tengah itu sudah tersebar luas di Indonesia bagaimana tata caranya, syarat-syaratnya apa saja. Saya yakin teman-teman juga sudah paham, karena 11-12 dengan yang di Mesir, dengan yang di Lebanon, dan dengan yang di Sudan. Jadi sudah ada infonya di websitenya Kemenak. Oke, udah cukup banyak ya. Iya, betul. Oke. Ini ada pertanyaan yang pertama dari Velda Lukitasari. Kak, kalau misalnya punya penyakit hipotermia bagaimana gitu? Karena kan tadi disebutkan kesehatan penting gitu ya. Terus yang kedua dari Rian S, biaya persiapannya untuk mendapatkan berapa? Kalau untuk hipotermia nggak ada ya. Jadi yang diperiksa itu pertama kesehatan umum, kemudian hepatitis, kemudian TBC, kemudian narkoba, dan HIV. Jadi 4 tambah 1 yang kesehatan umum. Jadi ada 5. Kalau hipotermia nggak ada. Kalau untuk menyiasatinya memang tidak wajib, tapi kalau bisa ketika sudah lulus ke Rusia, cari kota yang agak di selatan. Jadi semakin selatan kota di Rusia itu semakin dingin. Karena kalau hipotermia kan nggak kuat dengan dingin. Seperti itu. Semakin Jadi hangat. tidak ada. Oh ya, semakin. Ya, Semakin hangat berarti Kak ya? Iya betul, semakin selatan semakin hangat. Itu. Adapun untuk biaya, ini berbeda ya. Jadi S1, S2, S3. Kalau biaya penerjemahan gambaran kasar, tiket itu sekitar 4,5 sampai 6 juta lah. Tapi kemarin saya dapat sekitar 4,7 juta sekali jalan sampai Moskow. Kemudian untuk biaya penerjemahan sebagainya itu S1 sekitar 5-6 juta. Itu sudah mencakup legalisir ijazah semua, jadi dikoordinir semua oleh Pusat Kebudayaan Rusia. Penerjemahan penerjemahan ijazah sudah termasuk, kemudian minta penyetaraan di Kementerian Hukum dan HAM, kemudian penyetaraan di Kementerian Luar Negeri, penyetaraan di Pendidikan Tinggi di Indonesia itu sudah termasuk, notaris juga sudah masuk. Kemudian untuk S2 sekitar 9,5 juta. Kemudian untuk S3 saya kurang tahu, mungkin bisa sekitar 12-an. Gitu. Jadi memang yang teman-teman di Indonesia itu pada mikir lagi berarti di situ. Itu seperti paket gitu ya Kak ya? Iya betul. Jadi sudah dikoordinir langsung oleh Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta tadi, yang di Jalan Menteng. Oke, kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah cukup jelas tadi jawabannya. Dari pertama The Life Survivor. Assalamualaikum Kak, saya Rara ingin bertanya apa saja jurusan yang ditawarkan beasiswa Rusia. Terus kelebihan Universitas Rusia ketimbang Indonesia. Berarti ini mungkin kayak perbedaannya gitu ya. Universitas Rusia di Indonesia apa yang lebih seperti itu. Terus jurusannya apakah semua jurusan itu bisa untuk didaftarkan. Terus pertanyaan kedua, kalau sampai Rusia belum bisa bahasa Rusia gimana Kak? Gitu. Dari Rian S. Terus yang ketiga dari Kak Fadil Setianegara, sertifikat TOEFL atau IELTS kalau untuk apply beasiswa S2 di Rusia apakah dibutuhkan? Baik, langsung saya jawab. Pertama untuk jurusan yang ditawarkan itu sangat beragam.
Jadi nanti kalau misalkan teman-teman buka di Rusia Study, itu hampir seluruh jurusan itu ada pilihannya. Jadi ada jurusan, kemudian ada fakultas, kemudian ada jurusan, itu banyak sekali. Silakan mulai dari ilmu humaniora banyak, kemudian matematika, kemudian fisika, kedokteran, sebagainya, jurnalis, mineral dan gas, migas, kemudian teknik-teknik banyak. Adapun untuk jurusan unggulan di Rusia itu biasanya orang-orang ke matematika, di sini unggulannya matematika, kemudian ilmu eksak yang lain, terus teknik, kemudian juga ilmu politik ya. Untuk humaniora tuh ilmu politik di sini sangat dianjurkan karena Rusia itu salah satu yang memiliki peran penting di politik internasional. Kemudian juga kedokteran umum juga di sini peminatnya banyak, sama minyak dan gas. Di sini banyak mahasiswa Indonesia belajar di situ. Adapun untuk kelebihan, nah kelebihannya di Rusia itu memang sudah maju dahulunya kan, sempat kita tahu zamannya Soviet itu namanya ilmu pengetahuan itu digenjot besar-besaran, namanya pabrik-pabrik kemudian industri besar itu sangat maju. Jadi yang pertama kali kelebihan yang bisa dilihat itu dari peralatan studinya. Kalau misalkan yang belajar minyak dan gas itu sudah sangat modern lah seluruh peralatannya, kemudian untuk laboratorium misalkan itu sudah lengkap seluruhnya peralatan yang dibutuhkan untuk studi. Fasilitas mungkin sarana prasarananya lebih maju dibanding di Indonesia. Fasilitas ya? Iya betul fasilitasnya. Okay. Dan itu merata tidak Kak di hampir semua universitas, terutama univ-univ yang bisa mengcover beasiswa ini? Apakah itu merata atau mungkin masih ada perbedaannya? Hampir merata seluruhnya. Jadi untuk kualitas pendidikan tinggi di tingkat universitas itu kurang lebih kualitasnya sama. Gitu. Oke. Di tempatnya Kakak juga, di Kazan tempat Kakak berarti juga sudah cukup baik ya Kak ya, sarprasnya? Betul. Bahkan di Kazan itu kemarin sempat bikin mobil truk Harmas. Jadi mereka sampai produksi mobil truk karena memang untuk pabriknya sudah ada, kemudian sampai baja-baja studi laboratorium sampai mendetail itu ada, ilmu kedokteran juga lengkap peralatannya gitu. Jadi sarana prasarana sangat maju gitu. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ya. Lanjut Kak, untuk pertanyaan yang kedua. Untuk yang kedua, untuk bahasa, tidak diwajibkan bisa bahasa Rusia sebelum berangkat. Karena nanti di sini pasti ikut kelas bahasa Rusia selama setahun. Sebenarnya bisa langsung kuliah, tapi kalau misalkan masuk ke negara SPNG, seperti ikut 1 tahun kelas bahasa, kemudian nanti di sana akan ikut kelas bahasa. Nah, tapi nanti ketika kelas bahasa itu memang digeber, gitu ya. Jadi sampai akhir masa studi bahasa itu harus sudah mencapai level C1, sedangkan bahasa Rusia itu saya dengar itu masuk 3 besar bahasa tersulit di dunia. Jadi saran saya, kalau sudah lulus pasti ke Rusia, meskipun nggak bisa, minimal belajar sedikit dulu di Indonesia. Dan di PKR, Pusat Kebudayaan Rusia itu ditawarkan kursus sebelum belajar ke Rusia. Ada kursus intensif sekitar bulan Agustus di sana. Ya, berarti setidaknya ada inisiatif untuk belajar level beginner lah Betul, ya. minimal bisa baca tapi ABC-nya. Itu tidak diwajibkan seperti itu. Alfabetnya Rusia kan beda, jadi minimal bisa baca dulu. Oke. Cukup jelas. Next Kak, untuk pertanyaan tadi tentang sertifikat TOEFL IELTS. Kalau TOEFL udah dijelaskan sebelumnya, tapi mungkin khusus untuk S2 mungkin. TOEFL IELTS tidak diwajibkan untuk seluruh tingkat, gitu. Tapi memang harus sudah bisa bahasa Inggris, karena wawancara itu full. Tidak diwajibkan ya. Wawancara full bahasa Inggris, tapi tidak wajib. Kalau misalnya mau menambahkan, itu apakah menjadi nilai plus atau sebenarnya nggak perlu Kak sama sekali? Tergantung bidang studi.
Kalau misalkan kita bidang studinya yang berkaitan dengan ilmu bahasa atau hubungan internasional atau misalkan yang berhubungan dengan manajemen atau yang lain ada bersentuhan dengan bahasa Inggris, maka itu sangat dibutuhkan. Gitu. Adapun untuk yang seperti matematika atau yang ilmu-ilmu umum yang tidak membutuhkan itu tidak terlalu berpengaruh. Exact. Oke. Baiklah. Cukup jelas. Kita lanjut ke 3 penanya selanjutnya, Kak ya. Dari Widya Putri Utami, Assalamualaikum Kak, saya Widya ingin bertanya, apabila mau memilih jurusan yang berbeda dengan jurusan saat D4, lintas jurusan, jadi sebelumnya udah ada jenjang D4 gitu ya, apakah diperbolehkan apa saja yang menjadi persyaratan tambahan lintas jurusan? Berarti intinya bisa nggak Kak lintas jurusan, terus apakah ada persyaratannya gitu untuk mendaftar? Oh ya, sebelumnya kelewat juga ada pertanyaan dari Dinai, untuk S1 ada batasan umurnya nggak, Kak? Oke. Terus pertanyaan yang ketiga dari Dimas RZL. Perkenalkan, nama saya Dimas Rizal dari Cirebon. Izin bertanya, apakah sertifikat bahasa mempengaruhi dalam penerimaan ini? Apakah Kakak apply dengan sertifikat bahasa satu lagi, Kak? Kalau boleh, motivasi Kakak apply beasiswa ke Rusia apa? Padahal banyak beasiswa lain. Terima kasih, semoga berkenan untuk menjawab. Ini sebenarnya tadi sudah banyak dibahas, tapi mungkin singkat aja langsung dari pertanyaan yang pertama, Kak. Baik, terima kasih, sangat menarik atas pertanyaannya, bagus-bagus. Pertama, untuk batasan umur tidak ada, setahu saya tidak ada. Gitu. Kemudian, jika ingin pindah jurusan... Ya? Untuk S2, S3 juga nggak ada, Kak ya? S2, S3 tidak ada batas umur untuk beasiswa Rusia. Itu bahkan teman saya itu ada yang untuk S2 ya, lulus itu sekitar tahun 2011 atau 2012. Jadi sekitar 8 tahun yang lalu, umurnya 30 ke atas, tapi masih dibolehkan untuk ke Rusia. Masih diperbolehkan. Ya. Adapun untuk lintas jurusan, nah untuk lintas jurusan dari D4 saya kurang tahu ya. Tapi kalau misalkan saran saya sih diselesaikan dulu S1 karena yang ditawarkan itu untuk Rusia itu hanya S1, S2, S3. Jadi nanti sulitnya mungkin ketika penyetaraan di Rusianya. Jadi misalkan D4 itu di Rusia juga belum dianggap sudah S1. Jadi kalau bisa diselesaikan dulu sampai S1. Karena setahu saya sih belum ada kalau misalkan lintas jurusan seperti itu. Rata-rata selesai. Kalaupun selesai S1 mau pindah jurusan, misalkan dari matematika mau pindah ke politik itu nggak apa-apa di Rusia. Tapi kalau masih D4 pindah ke sini itu belum nemu saya. Oke. Berarti kalau yang memungkinkan itu transfer jurusan di sana nanti ya? Selanjutnya ya, saya jawab. Oke. Untuk sertifikat bahasa nanti memang sebelum berangkat itu kan ada ditawarkan bahasa dulu, kursus bahasa di Jakarta. Nah kalau misalkan saya sendiri juga sudah dapat 3 level di Jakarta. Jadi itu ketika sudah dapat memang sangat mempermudah baik ketika pemberangkatan dari Indonesia ke sini. Jadi diurusnya lebih cepat dibanding yang belum pernah belajar bahasa Rusia oleh staf Rusia di Indonesia. Kemudian di sini juga sertifikat kita bisa tunjukkan nanti di sini, misalkan kita sudah di Indonesia ngikut 72 jam pembelajaran, maka kita bisa dinaikkan kelas lebih cepat. Kan di sini ada A1, A2, B1, B2, C1, C2 ya. Jadi saya masuk itu A1, tapi karena saya sudah punya sertifikat, maka saya langsung dinaikkan ke A2 di sini. Gitu. Adapun sertifikat, kalau misalkan masnya belajar di hubungan internasional atau yang membutuhkan sertifikat yang lain itu sangat berpengaruh. Jadi saya alhamdulillah, jadi sebelum ke Rusia juga saya sudah sempat punya sertifikat bahasa Prancis, kemudian juga sertifikat bahasa
syarat sama sertifikat bahasa Turki sebetulnya. Jadi saya tunjukkan di online. Kemudian ketika daftar saya tunjukkan karena di sini rata-rata ini dari fakultas saya sendiri Lanjut ya Kak, ya kita untuk ke tenaga pertanyaan. ini nanti akan mempelajari dua bahasa asing. Jadi nanti sangat berpengaruh kalau misalkan punya bahasa Prancis atau bahasa Spanyol, kan di sini juga salah satu bahasa dunia, itu tinggal tunjukin nih saya pernah belajar, nanti akan mempermudah untuk yang khususnya hubungan internasional. Oke, siap. Oke, lanjut Kak ya ke pertanyaan selanjutnya. Jadi Kak, dari Syarifah Fadilah, Kak, apakah di sana benar-benar full pakai bahasa Rusia? Apakah ada sedikit yang bisa bahasa Inggris? Mungkin jurusan tertentu gitu Kak, yang 30% bahasa Inggris. Seperti itu apakah ada? Terus yang kedua, Ahmad Noval, izin bertanya Kak, saya ada 2 pertanyaan. Pertama, surat jaminan itu ada template-nya nggak Kak, atau bikin sendiri? Kedua, apakah setelah lulus studi ada kewajiban seperti bekerja di sana? Next dari Farhan Fadilah, saya mau tanya Kak, alhamdulillah saat ini sedang S1 di Al-Azhar Mesir, Fakultas Usuluddin. Bisakah saya melanjutkan kuliah S2 di Rusia, sedangkan di sana belum ada fakultas usul? Apakah mengambil double degree? Mungkin maksudnya tidak linear gitu ya. Langsung aja Kak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama, untuk bahasa Inggris, ada beberapa jurusan yang menawarkan bahasa Inggris. Nanti ketika ada buka websitenya, silahkan. Itu banyak sekali pilihannya. Salah satunya yang menggunakan bahasa Inggris. Jadi ada Narus Komyazeki, ada pilihan bahasa Inggris atau bahasa Rusia. Tapi memang sangat jarang itu untuk bahasa Inggris. Adapun di pembelajaran, memang biasanya ada 1-2 SKS atau 2 pelajaran jadwal itu bahasa Inggris memang wajib juga di situ. Ada pilihannya. Sempat kemarin saya ada yang seangkatan sama saya tahun 2019 kemarin, ada juga yang daftar di jurusan berbahasa Inggris di Moskow. Kemudian juga sempat ditawarkan Full kemarin bahasa Inggris di hubungan internasional study di digital diplomasi itu dalam bahasa Inggris. Mungkin nanti tahun ini bisa dilihat di Kazan Federal University di digital diplomasi itu pakai bahasa Inggris. Gitu. Kemudian untuk template surat jaminan, kemudian surat yang lain kesehatan itu sudah ada bentuknya, yang sudah ada. Kita tinggal ngeprint, kemudian tinggal tulis tangan. Saya wali dari anak ini yang bernama bla 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 bla, kemudian ini bla 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 bla, tanda tangan itu sudah ada seluruhnya template-templatenya. Sampai surat kesehatan pun sudah dibikin. Jadi surat kesehatan modelnya seperti ini. Kemudian dalam bahasa Inggris tidak harus bekerja atau tidak harus mengadi sebagainya. Ini murni untuk biaya studi kita di sini. Kita tidak berhutang untuk balas jasa, jadi cukup studi saja di sini. Kemudian untuk yang ini ya Usuluddin, kalau murni Usuluddin, Usuluddin Islam itu memang kalau saya belum ada. Ada di sini untuk studi agama itu hanya studi agama secara budaya, secara umum. Kemudian juga ada filosofi, filosofi and ini. Tapi kalaupun yang benar-benar Usuluddin tidak ada. Gitu. Kalau double degree, mungkin di Indonesia terlihat mudah, tapi di sini
double degree di sini. Tapi saya sarankan bisa dari Usuluddin bisa ke filsafat atau teologi di sini. Oke. Berarti bisa untuk lintas ya, Kak, tidak linear gitu. Betul, tidak diwajibkan harus linear di sini. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Dari Syahdat Nabil, bagaimana persaingan untuk mendapatkan beasiswa? Apakah ketat? Terus yang kedua dari Rian S, total biaya yang Kakak keluarkan untuk mendapatkan beasiswa berapa? Tadi sudah dijawab ya, untuk biaya persiapan. Terus ketiga dari Syahdat Nabil lagi, Ahmad mempunyai kualitas pendidikan terbaik di sana. Adakah universitas yang menjadi universitas unggulan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk persaingan, saya awalnya, ini jujur ya, saya kira, wah, sekali ke Rusia ternyata nggak sesulit yang saya kira kan dibanding negara lain. Saya awalnya ngiranya gitu, mungkin daftar pasti lulus. Tapi ternyata setelah saya lihat, oh, ada kan nomor pendaftaran gitu ya. Saya itu daftar nomor 4.677. Kemudian teman saya ada yang sampai 5.000 sekian. Jadi 5.000 sekian yang daftar akun online, nggak tahu ya, mungkin sebagian mengumpulkan, sebagian lagi hanya daftar dan tidak mengumpulkan dokumen, akhirnya nggak lulus pastinya. Itu sekitar 6.000 lah kira-kira. Yang lulus itu 161. Jadi hanya seperberapa itu. 161 per 5.000 lah. Lumayan gitu. Banyak ya, ribuan. Iya, ribuan. Iya. Jadi memang untuk persaingan untuk teman-teman memang tidak diteliti secara lengkap gitu, nilainya berapa, IPK-nya berapa, kemudian syarat-syarat itu. Setahu saya sih nggak terlalu diperhatikan, karena ada juga yang IPK-nya nggak terlalu tinggi, tapi memang kelengkapan dokumen itu sangat diperhatikan. Jadi kan itu seluruhnya sistem online kan. Karena sistem online sudah, kalau misalnya sudah lengkap itu nanti ada informasinya di yang ngurus ini ya, websitenya, servernya. Jadi itu semakin lengkap kita, semakin banyak yang diupload, semakin sesuai permintaan, itu maka semakin besar kemungkinan lulus. Jadi untuk persaingan ya saya kira, awalnya sih saya kira nggak ada persaingan, tapi setelah saya lihat, oh lumayan juga persaingannya. Jadi 5.000 kurang lebih yang lolos 161. Kemudian untuk total biaya, saya kira sama sih ya, kalau misalkan S2 di Indonesia untuk biaya daftar awal itu berapa, saya juga kurang tahu, belum pernah kuliah di Indonesia, tapi gambaran kasar S2 itu sekitar 15 juta. Itu sudah masuk tiket, sudah masuk visa, sudah masuk penerjemahan, sebagainya, itu sekitar 15. Ya sama kayak daftar-daftar kampus di Indonesia lah. Mungkin bisa dihitung lebih murah juga. Kemudian untuk daerah yang mempunyai kualitas pendidikan terbaik, pasti di ininya ya, di ibu kota itu lebih bagus. Bukan lebih bagus ininya, pendidikan ininya, materi atau sebagainya, tapi memang perlengkapannya, sarana prasaranya lebih lengkap, kemudian juga ranking dunianya lebih tinggi, QS World Ranking-nya itu lebih tinggi, itu di Moscow State University, itu masuk 100 dunia, kalau nggak salah ya. Kemudian di Saint Petersburg State University, itu bekas kampusnya Vladimir Lenin, kemudian Vladimir Putin, Presiden Rusia, Presiden Uni Soviet. Kemudian kalau wilayah Rusia, itu ada yang bagian Asia sama bagian Eropa. Asia yang Siberia itu sama Eropa, perbatasannya pegunungan Ural. Kalau memang ingin pendidikan kualitas baik, kemudian levelnya tinggi, itu dari Ural ke barat, maksudnya di wilayah Eropa. Di wilayah timur itu juga kurang lebih sama, 11-12 secara pengajaran, kemudian yang lain. Tapi kembali lagi, kalau misalkan dihitung dari kualitas world ranking-nya, kemudian dilihat dari sarana prasarana, maka yang di Eropa lebih maju. Sedangkan yang di timur yang bagus itu mungkin teman-teman pernah dengar ada Tomsk sama di Novosibirsk. Itu yang agak bagus.
Kalau yang pasti bagus itu di Moskow dan Saint Petersburg. Oke. Bisa dicatat ya, teman-teman. Saint Petersburg dan Moscow State Uni. Oke. Ya, betul. Siap. Kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Velda Lukitasari. Kak, di sana apakah banyak makanan yang halal yang dijual di restoran? Nah, mungkin maksudnya restoran halal seperti itu. Banyak atau tidak? Baik, untuk makanan halal, kembali lagi, semakin ke selatan kotanya, itu semakin banyak makanan halal. Jadi Rusia itu, nggak usah takut ya, Rusia itu sekitar 15% penduduknya itu sudah Muslim. Jadi sekitar 1 dari 5 orang Rusia, 1 dari 6 orang Rusia itu sudah Muslim, 15%. Biasanya ada di kantung-kantung Muslim. Di kota Kazan, itu salah satunya di Tatarstan. Di Ufa, Bashkortostan, di sini namanya. Kemudian di Chechnya, kalau yang pernah dengar, Dagestan juga salah satunya. Itu mayoritas Muslim. Di Kazan sendiri sekitar 65%-nya Muslim. Itu. Adapun untuk makanan halal, alhamdulillah banyak. Jadi di sini ada supermarket Mindal namanya. Supermarket Mindal itu dari Republik Tatarstan. Jadi di sana itu sudah banyak menjual produk-produk halal, daging-daging halal. Sudah banyak. Jadi sudah ada, bahkan ada seperti MUI-nya di Rusia sudah ada capnya kalau daging-daging halal. Adapun untuk warung-warung di samping-samping jalan, tanya saja dari mana? Kalau penjualnya dari Uzbekistan, Kazakhstan, Turkmenistan, Azerbaijan, Kyrgyzstan, atau Tajikistan, itu insya Allah sudah halal. Banyak di sini, alhamdulillah. Oke. Karena budayanya juga, corak budayanya Asia Tengah ya Kak ya, jadi banyak halal. Iya betul, banyak pengaruh Asia Tengah di sini. Ya, oke. Mungkin langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Puput Syifa. Assalamualaikum Kak, Waalaikumsalam. Bagaimana peluang kerja setelah lulus di Rusia? Terus kemudian tadi melanjutkan pertanyaan tentang D4 ya dari Widya Putri Utami. Misal jurusan terapis gigi dan mulut saat D4, tapi ingin mendaftar S2 ekonomi. Apakah ada persyaratan khusus? Apakah bisa? Seperti itu. Terus yang ketiga dari Husnul Khaira, peluang untuk dapat lulus di kampus favorit di sana seperti apa? Apakah mungkin harus banyak prestasi di kampus sebelumnya? Baik, terima kasih. Untuk peluang kerja, kalau untuk peluang kerja, saya sendiri kurang paham ya, tapi dari cerita-cerita senior-senior di sini, itu untuk mengajar, itu alhamdulillah terbuka besar. Jadi banyak alumni Rusia yang sudah jadi tokoh-tokoh di bidang akademis, di bidang pengajaran. Kemudian juga untuk yang engineering, baik pesawat ataupun kereta, perkeretaan, ataupun yang lainnya, itu juga sudah banyak di bidang studinya, di keahliannya masing-masing. Jadi sudah ada, dan memang di Indonesia pun sudah disetarakan, jadi sudah termasuk bagus lah Rusia itu, dianggap punya martabat prestis. Kemudian selanjutnya Kak, dari gigi mulut ke ekonomi, kalau misalkan dari S1-nya A, kemudian S2-nya B, itu bisa saja. Tidak ada persyaratan khusus. Oke. Untuk berarti lintas jurusan tidak ada persyaratan khusus ya, Kak? Ya, tidak ada persyaratan khusus. Itu. Untuk mungkin ini info untuk teman-teman. Saya ada mungkin beberapa kenalan. Kalau ingin gimana ya, untuk bidang studi, S1 ke S2 itu tidak terlalu diperhatikan. Tapi kalau S2, S3 itu diharapkan, dianjurkan untuk linear. Jadi kalau ke S1, S2 nggak terlalu masalah. Kalau S2, S3, kemudian ke profesor, kalau misalkan menjadi guru besar, itu dilihat dari S2-nya biasanya. Oke, siap. Oke. Untuk prestasi di kampus sebelumnya, Kak? Kalau untuk prestasi kampus sebelumnya,
Saya kurang tahu ya, karena memang keputusan terakhir itu dari Kementerian Rusia. Bahkan dari PKR, Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta pun itu nggak bisa menentukan. Jadi mungkin di sini nanti dari pemerintah Rusia, Kemenristek di Rusianya itu sudah ada kuota mahasiswa asing sekian, kemudian bidang studinya sekian, tapi memang dari 6 ini, kan nanti kita disuruh milih 6. Kalau nggak salah di Turki mungkin bisa 12 atau lebih banyak. Itu kalau misalkan pengen cari yang kualitas tinggi, ya maka harus research dulu, kemudian ditempatkan nomor 1 atau nomor 2. 1, 2, 3, biasanya pilihan itu yang akan jadi yang akan dipilihkan. Biasanya pilihan nomor 1 yang diterima itu. Oke, siap. Baiklah, sekarang kita udah masuk ke sesi pertanyaan terakhir ya Kak ya. Kebetulan waktunya juga pas banget, harus berakhir gitu. Jadi langsung aja pertanyaan pertama dari Puput Syifa. Sulit mana Kak pendaftaran di Turki atau di Rusia kalau dibandingin dengan Turki gitu? Mungkin ini pertanyaannya bisa juga untuk menutup virtual scholarship talk kita kali ini gitu. Kak, bisa nggak berikan tips kuliah ke Rusia? Mungkin tips dan juga motivasi dari kakak gitu ya. Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk Turki sama Rusia, saya sempat coba di Turki Buslari 2 kali, tapi gagal. Ya, kalau misalkan ini sulit tidaknya saya kurang paham. Tapi memang setahu saya di Turki itu diminta untuk surat rekomendasi. Jadi semakin bagus yang memberi rekomendasi, semakin tokoh, semakin dikenal di Turki, semakin tinggi jabatannya, itu kemungkinan lulusnya semakin besar. Kemudian juga kabar-kabarnya, saya kurang tahu juga, di Turki itu biasanya yang terpilih itu yang daftar awal-awal. Jadi yang awal-awal daftar itu lebih kemungkinan untuk lulus itu lebih banyak dibanding yang akhir pendaftaran. Misalkan bukanya bulan Februari, tutup bulan April. Nah yang baru buka itu langsung daftar, itu kemungkinan besarnya lebih ada kemungkinan besar untuk lulus. Kalau Rusia itu enggak, saya bahkan termasuk akhir-akhir sampai bulan Desember, tapi masih bisa lulus. Tidak terlalu sulit, tapi sekali lagi, memang harus lengkap data-data surat-surat yang diminta, dan itu memang cukup melelahkan, tapi sekalinya itu lengkap, di-upload semua, itu insya Allah kemungkinan lulusnya sangat besar. Seperti itu. Kalau untuk pendaftaran. Jadi tidak di akhir-akhir pun masih aman-aman saja di Rusia untuk beasiswa. Kalau untuk tips kuliah di Rusia, tipsnya pertama pertama harus bisa bahasa Rusia dimanapun itu kan. Namanya belajar itu kan kuncinya itu bahasa. Jadi ada beberapa ilmu itu yang bahkan tidak perlu praktek, cukup baca saja, cukup menguasai kuncinya bahasa itu sudah bisa lulus. Dan ini teman-teman misalkan yang mau belajar ke Rusia, nanti ketika wawancara itu ditanya juga, kamu pernah kenal bahasa Rusia, pernah bisa bahasa Rusia nggak? Kalau misalkan saya sendiri waktu wawancara, saya agak belagu gitu lah, agak show up. Ya saya bisa itu. Kasdila, spasiba, apa kabar? Baik, nama saya Sauki, bla 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 bla. So bisa seperti itu, ya itu memang nggak tahu berpengaruh apa enggak. Untuk penguji itu senang. Jadi negara manapun itu, misalkan mau ke Jerman, mau ke Belanda, mau ke Turki, yang tidak mewajibkan bahasa Inggris, meskipun kita nggak harus menguasai bahasa tersebut ketika lulus, untuk ke tahap selanjutnya itu lebih besar. Mungkin wawancara Turki Buslari juga sama. Kalau misalkan kita, saya udah bisa bahasa Turki nih, dikit-dikit. Mungkin ada nilai-nilai plusnya lah. Saya sendiri pun kalau jadi penguji seperti itu, wah ini menarik nih orang. Artinya kita seperti menunjukkan, seperti menunjukkan ketertarikan gitu ya Kak ya, terhadap tempat yang akan kita jadikan tempat belajar. Iya, ada ketertarikan, ada kesiapan, ada keseriusan
seperti itu. Jadi saran saya, silakan pelajari bahasa Rusia. Yang benar-benar pengen banget ke Rusia, dan insya Allah kalau sudah lulus, silakan tunjukkan ketika wawancara. Seperti itu. Kalau perlu ketika bikin surat pendaftaran atau apa, diselip-selipin bahasa Rusia sedikit. Itu tips dari saya, yang di luar konteks resminya itu bisalah kasih ya dikit-dikit lah. Seperti itu. Oke, siap-siap. Untuk pertanyaannya, saya kira udah clear ya, udah semuanya juga cukup lengkap dijawab, informasinya sudah cukup lengkap. Kita harus mengakhiri acara Virtual Talk Scholarship ini, tapi sebelum diakhiri, ini ada permintaan dari Kak Haka Fadriana untuk ngomong sedikit bahasa Rusia, Kak. Mungkin 1-2 kalimat gitu. Oke, baik. Nanti Terima dikasih kasih. artinya ya, Kak. Спасибо большое, хорошо. Дорогие друзья, этим сообщением в этом случае, в этом встрече я хочу сказать, что Россия один из самых известных, самых передовых стран в мире, и здесь учеба хорошая, и существует многие интересные места, поэтому я приглашаю вас изучиться в России, чтобы видеть, чтобы смотреть новые вещи, встречаться с новыми людьми, с новой культурой и другой вещей. Jadi untuk teman-teman, untuk penutup saya, Rusia itu salah satu negara yang paling terkenal, salah satu negara yang paling maju di dunia. Kemudian untuk pendidikan di sini itu bagus, kemudian murah dibanding Eropa yang lain, kemudian juga banyak tempat menarik, kemudian banyak orang-orang asing, banyak orang baru, suku-suku di sini banyak, sangat beragam, Bhinneka Tunggal Ika, sama di sini juga ada seperti ideologi Bhinneka Tunggal Ikanya. Kemudian di sini kualitas pendidikan tinggi, maka dengan ini, semoga dengan perjumpaan kita kali ini, kesempatan kali ini, saya mengundang teman-teman untuk coba daftar di Rusia. Barangkali ada rezekinya ke sini. Kita coba di mana saja. Saya juga sama dulu sebelum ke Rusia itu saya coba di mana saja. Istilahnya kita seperti nyebal pancing. Nggak tahu di mana yang diambil ikannya. Ya ketika ikannya sudah ada maka kita tarik seperti itu dan kita ambil ikannya. Jadi sama saya juga coba-coba saja di Rusia meskipun terlihat sulit. Ya, dan memang untuk teman-teman sekali lagi diperbaiki lagi niatnya. Memang di sini banyak tempat bagus, jalan-jalan bagus, tapi itu hanya seuprit saja. Jadi niatnya belajarnya harus kuat karena memang ilmu bertahan hidupnya di sini pertama suhunya berat, sulit, kemudian juga makanan halal bisa terhitung jarang. Kemudian orang-orang asing bahasanya sulit, kemudian harus banyak baca, tuntutan akademisnya tinggi. Tapi kalau misalkan yang suka Anda untuk coba daftar dan belajar di Rusia. Sekian dari saya. Terima kasih Mbak Sonia. Siap, mantap sekali. Ya, penjelasannya lengkap banget dari sesi tanya jawab dan penjelasan dari Kak Syauki. Saya kira udah cukup lengkap nih buat teman-teman terutama pengen ke Rusia. Informasinya sudah sangat lengkap. Tinggal semangatnya lagi teman-teman untuk terus menggali informasi juga dan mempersiapkan. Nah, itu paling penting, mempersiapkan diri secara teknis dan non-teknis, kelengkapan berkasnya dan non-teknisnya juga gitu ya. Kita akhiri sesi ini ya di Virtual Scholarship Talk dari Istanbul Academy. Saya selaku moderator di sini Sonia undur diri. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat ya. Semangat. Terima kasih kakak-kakak. Ya untuk para
hadirin sekalian. Sampai jumpa di lain waktu. Ditunggu kedatangannya di Rusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.